semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Lulu Mariatus Soliyah dengan NIM 209250019 dari Prodi Administrasi 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis. Kali ini aku akan membuat tugas pendidikan agama Islam tentang dakwah. Selamat menonton semuanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi termulia, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan kita selaku umat di akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita renungkan satu pilar utama keimanan kita, yaitu rasa syukur. Tapi, tahukah kalian, bersyukur bukan hanya ketika bahagia, namun kita juga harus bersyukur ketika di dalamnya ada ujian. Sebab di setiap hujan pasti ada pelangi yang telah Allah siapkan. Bersyukurlah meski yang datang bukan yang kamu harapkan. Dalam hidup ini tidak selalu kita berada di kebahagiaan. Ada kalanya kita akan diuji dengan kesedihan, kesulitan, bahkan kehilangan. Namun, seorang mukmin sejati adalah mereka yang tetap bersyukur dalam setiap keadaan. Bahkan gelap tanpa arah. Namun, di setiap langkah itu ada satu cahaya kecil yang seharusnya tetap kita bawa, kita genggam, yaitu rasa syukur. Syukur bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah di ujung lidah, tetapi sebuah sikap batin yang diwujudkan melalui pengakuan, penerimaan, dan penggunaan nikmat sesuai kehendak Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dalam keadaan senang saat kita berada dalam zona nyaman, seperti sehat walafiat, berlimpah rezeki, keluarga harmonis, karir sukses. Kita sangatlah wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur atas nikmat memiliki 3 dimensi penting. 1. Syukur dengan hati atau pengakuan. Meyakini sepenuhnya bahwa segala kebaikan yang kita terima seperti kekayaan, kepintaran, bahkan udara yang kita hirup, semua berasal dari Allah, bukan semata-mata karena usaha kita sendiri. Syukur dengan lisan atau pujian, mengucapkan alhamdulillah dan memuji kebesarannya. Syukur dengan perbuatan, menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Harta digunakan untuk infak dan zakat, waktu luang digunakan untuk beribadah dan menuntut ilmu, dan kesehatan digunakan untuk beramal soleh. Inilah bentuk syukur yang tertinggi. Syukur dalam keadaan sulit, ujian, atau musibah. Inilah medan pertempuran keimanan yang sesungguhnya. Ketika diuji dengan sakit, kehilangan,
kesulitan finansial, atau kegagalan, seringkali yang muncul adalah bukan rasa syukur, namun penyesalan. Padahal bagi seorang mukmin sejati, ujian adalah pakaian yang dikenakan oleh Allah untuk menaikkan derajat kita. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusan adalah baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Bersabar adalah wujud dari rasa syukur dalam kesulitan. Mengapa kita harus bersyukur dalam ujian? Ujian adalah tanda cinta Allah kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Jika Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Ujian adalah proses pemurnian, layaknya emas yang dibakar untuk membuang kotorannya. Ujian adalah penghapusan dosa. Setiap rasa sakit, kesusahan, atau kesedihan yang menimpa seseorang mukmin akan menghapus dosa-dosanya, bahkan hanya karena tertusuk duri sekalipun." Ujian membuka pintu tawakal. Saat kita merasa tidak berdaya, kita akan tersungkur dalam sujudnya, menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya penolong dan tempat bergantung. Inilah momen terindah di mana hubungan antara Allah dan Robnya menjadi sangat dekat. Keseimbangan syukur, hadirin sekalian yang Allah cintai, kunci kebahagiaan sejati adalah mencapai keseimbangan spiritual di mana kita bersyukur saat diberi dan bersabar saat diuji. Marilah kita berlatih saat melihat kekurangan kita, lihatlah pada orang lain yang kekurangannya lebih besar mungkin daripada kita. Saat kita mengeluhkan sakit, ingatlah nikmat bernapas yang masih Allah berikan kepada kita saat ini. Itu adalah bentuk syukur kita. Saat kita mengeluhkan pekerjaan, ingatlah jutaan orang yang mendambakan pekerjaan. Jadikan syukur berbagai hidup. Ini adalah suatu pencapaian bagi kita semua. Karena barang siapa yang mensyukuri yang sedikit, niscaya ia akan bersyukur dan disyukuri dengan yang banyak. Dan barang siapa yang bersyukur, ia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang pandai bersyukur dalam setiap keadaan, dan semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang memperoleh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.